Bismillah. Ayo Pak, kita berladang dulu ke sana. Selamat pagi Bu. Pagi. Nah, jadi di sini Bu, saya mau izin untuk melaksanakan implementasi mengenai kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri Ibu ini Bu. Nah, kebetulan saya lihat kondisi dan situasinya sangat bagus mendukung Bu. Jadi kalau untuk proyek penguatan profil Pancasila atau P5 ini sangat baik untuk dilakukan implementasi kurikulum Merdeka Bu. Jadi bolehkah saya implementasi di sini Bu? Boleh. Dan saya sedikit mewawancarai Bu. Ya, dengan senang hati. Ah, sudah. Jadi begini Bu, ada sedikit pertanyaan wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama, apakah saya boleh melakukan observasi mengenai implementasi kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri yang Ibu pimpin? Boleh, dengan senang hati. Terima kasih Bu. Untuk kemajuan sekolah ini, silakan. Oke Bu. Yang kedua, menurut Ibu, apa kelebihan dan kekurangan dari implementasi kurikulum Merdeka ini? Kalau kelebihannya lebih meringankan murid ya dari pelajaran yang kurikulum sebelumnya. Kalau ini kan dikembangkan minat-minat anak tuh dengan diadakannya P5 itu boleh membuat proyek, mengembangkan bakat tanam-tanam atau pokoknya mengusahakan bakatnya lah, menggali bakat dari murid itu seperti itu. Itu kelebihannya Bu. Iya, kalau kurangannya seperti inilah. Kadang anak-anak itu kan ada yang malas untuk memegang-megang tanah, ada yang takut cacing kan. Padahal iya, ini kan dituntut dan ini kan butuh kesabaran kan Pak. Harus memang ada prosesnya untuk matinya ini kan. Jadi pertanyaan selanjutnya Bu, kendala apa yang dihadapi pihak sekolah saat melakukannya? Pertama, untuk mengumpulkan murid itu kan memang harus betul-betul dibuat kesabaran juga lah ya. Harus sabar lah apalagi anaknya yang jarang turun tangan langsung dengan begini, memegang tanah lagi begini kan, kompos-kompos, ada yang jijik, ada yang bagaimana kan gitu Pak. Dan orang tuh memang dilatih untuk bekerja seperti ini, melatih kesabaran anak-anak itulah dengan betul-betul. Soalnya kan kalau memang musim kemarau kan harus memang disiram, dipupuk, dirawat, harus dijaga, nah, itu juga kendalanya. Bisa saya izin lihat Bu hasil Oke, P5 silakan, Pak, sekolah dari silakan. Ibu? Inilah dia P5 dari Sekolah Dasar Negeri 138429 Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Nah, mereka sangat baik dalam melaksanakan P5 ini ya. Inilah dia hasilnya. Bisa kita lihat sendiri. Nah, ini latar belakang sekolahnya. Jadi P5 itu dilaksanakan di belakang sekolah itu sendiri. Tanaman di sini terdiri dari daun ubi, ya, ada kacang hijau, ada jeruk lemon, di sana juga ada pisang-pisangan, pepaya, ya. Jadi kita lihat saja, alam mendukung untuk melaksanakan P5 di sekolah ini. Jadi itulah tadi hasil wawancara saya kepada Ibu Kepala Sekolah atas nama Bu Rosemary Bernada Simarmora SPDSD selaku pimpinan Sekolah Dasar Negeri 138429. Nah, berikut saya akan mewawancarai guru terkait yang melaksanakan sama muridnya. Tadi saya mewawancarai kepala sekolah dan ini saya akan mewawancarai guru terkaitnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Bapak sebagai guru penjas karena Bapak telah melakukan P5 ya Pak ya, dalam kurikulum Merdeka. Tadi sebelumnya saya sudah mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dan hasilnya cukup bagus. Nah sekarang saya akan mewawancarai Bapak sebagai guru penjasket di Sekolah SD Negeri 138429 ini Pak. Nah berikut pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Bapak. Jadi pertama Pak, apa pendapat Bapak mengenai implementasi kurikulum Merdeka di sekolah dasar? Implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini adalah upaya dari pemerintah
untuk membuat pendidikan yang ada di Indonesia ini semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Yang kedua Pak, apa saja hambatan yang dihadapi oleh Bapak sendiri dalam pelaksanaan itu? Ya, hambatan itu pasti ada. Karena apa? Setiap kurikulum baru itu kita sebagai guru dan siswa wajib beradaptasi ulang dengan kurikulum yang baru. Itu salah satu kendalanya. Yang kedua itu masih terbatasnya referensi bagi guru-guru mengenai kurikulum Merdeka Belajar ini, dan yang pastinya siswa juga harus benar-benar belajar dari dasar lagi mengenai kurikulum Merdeka Belajar ini. Oh, begitu ya Pak. Jadi yang terakhir Pak, pertanyaannya, serta solusi apa yang akan dilakukan Pak? Solusi Jika apa ya? hambatan itu terjadi? Solusinya itu sebenarnya kita perlu waktu aja, perlu waktu untuk beradaptasi, sembari guru semakin lebih banyak lagi mencari referensi mengenai kurikulum Merdeka Belajar, agar nantinya ke depan kurikulum Merdeka Belajar ini akan mencapai tujuan yang sudah diharapkan oleh pemerintah mengenai dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Oke Pak, sangat baik Pak. Jadi di sini saya sudah mewawancarai guru Penjaskes yang telah melaksanakan P5, dan mari kita lihat hasil dari P5 dari guru Penjaskes di Sekolah Dasar Negeri 138429 ini. Oke, mari. Pose. Ini lah pintu apanya nih? Ayam ya. Oh, di sana Ibu masuk, Bu. Nah, ini masuk. Oh, ini ya Pak, hasil Ya, dari P5 itu, inilah Pak. hasil dari P5 kita mengenai pemanfaatan barang bekas untuk media menanam kangkung, yang nantinya kita jadikan edukasi terhadap anak-anak mengenai pemanfaatan barang-barang bekas dan bagaimana cara menanam kangkung, yang kita tahu sama-sama sendiri bahwasanya kangkung itu adalah sayur yang sering kita makan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, cukup baik ya Pak ya. Oke, mungkin menunggu waktu ini baru tumbuh ya Iya, Pak. menunggu waktu, karena masa tanam kangkung ini sekitar 30 sampai 45 hari, tergantung dari perawatan kita. Semakin bagus kita merawat, maka panennya juga semakin cepat. Jadi dalam pelaksanaan P5 ini Pak, gimana reaksi murid-murid Bapak Pak? Wah, sangat senang. Oh, Ya. antusiasnya senang ya Iya. Pak? Karena pada dasarnya anak-anak ini lebih senang lagi diajak langsung praktek dibandingkan dengan teori. Betul. Iya ya Pak, sangat bagus berarti pelaksanaan kurikulum Merdeka. Sangat bagus. Oke Pak. Jadi begitulah Pak ya, Iya. hasil wawancara saya. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Iya Pak. Oke, sekianlah wawancara saya terhadap guru Penjaskes yang bernama Bapak Reja Arianto SPD selaku guru Penjas di SD Negeri 138429. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi saya sudah mewawancarai kepala sekolah, guru Penjaskesnya, dan terakhir saya mewawancarai murid dari sekolah dasar negeri ini. Nah, di sini saya menjumpai 3 orang murid kelas 5 dari sekolah dasar negeri ini. Nah, sekarang saya akan langsung mewawancarai mereka. Permisi adik-adik. Iya, jadi di sini abang atau kakak ingin mewawancarai adik-adik perihal kurikulum Merdeka, ya. Jadi hanya ada 3 pertanyaan buat adik-adik. Bisa adik-adik jawab? Oke, alhamdulillah. Jadi langsung saja kakak atau abang mulai. Panggil kakak aja ya. Oke. Pertanyaan pertama. Menurut boleh tahu nama siapa?
Oh, Yosefin namanya. Ini Tiara, ini? Oke, jadi kakak mewawancarai Yosefin aja ya. Mesin ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama Yosefin. Menurut Yosefin, apa bedanya kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Kalau kurikulum 2013 banyak makan waktu dan banyak teori di kelas, tapi kalau kurikulum 2023 banyak praktek lapangan. Oh, kurikulum Merdeka ya maksudnya ya. Oke, bagus Yosefin. Yang kedua Yosefin, di saat melakukan kurikulum Merdeka atau membuat P5, bagaimana perasaan Yosefin? Senang, karena langsung ke lapangan. Oke, sangat baik. Dan yang terakhir Yosefin, hal-hal apa saja yang Yosefin ketahui dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka? Oh, tanaman kangkung ya. Jadi tanaman kangkung itu nanti bisa diapain ya? Bisa dimakan. Saya dimakan biju. Iya. Ternyata murid-murid di Sekolah Dasar Negeri 138429 ini sangat memaknai atau memahami implementasi kurikulum Merdeka, ya. Jadi saya tidak salah tempat untuk mewawancarai sekolah ini. Dan sekian wawancara saya dari Sekolah Dasar Negeri 138429 Kota Tanjung Balai. Saya telah mewawancarai kepala sekolah, guru penjas, dan 3 orang murid. Terima kasih adik-adik. Iya, terima kasih. Oke, sebelum saya tutup, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aga Al-Kahfi Pulungan, NIM 855974926, Pokjar Tanjung Balai. Jadi di sini saya telah selesai mewawancarai kegiatan wawancara. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk. Makasih ya.